Inilah Pesantren Entrepreneur, sebuah program yang akan membedah pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Jember yang membangun jiwa entrepreneur bagi para santrinya sebagai bekal kehidupan selepas ia di pondok pesantren. Saat tak kenal waktu, pagi berangkat menuntut ilmu. Setiap saat tak kenal waktu, demi cita-citaku, demi masa depanku, demi cita-citaku, demi masa depanku. Idolaku, SMK Akbar kau harapanku, SMK Akbar kau idolaku, SMK Akbar kau harapanku. Saat tak kenal waktu, pagi berangkat menuntut ilmu. Setiap saat tak kenal waktu, demi cita-citaku, demi masa depanku, demi cita-citaku, demi masa depanku. Akbar kau idolaku, SMK Akbar kau harapanku, SMK Akbar kau
Pemirsa, mengunjungi pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Jember selalu menarik dan layak untuk dibagikan. Seperti pesantren yang kali ini saya kunjungi, yaitu Pesantren Rodatul Islam yang berada di Desa Gunung Sari, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember. Di sini para santrinya bukan hanya dididik ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, tetapi juga dididik untuk menjadi seorang entrepreneur. Para santri dilibatkan langsung dalam proses produksi berbagai macam unit usaha. Salah satunya yaitu produk unggulan mie sehat. Bagaimana kemudian pesantren Rodatul Islam melakukan aktivitas pendidikan entrepreneur kepada para santrinya? Ikuti terus liputan kami di Pesantren Entrepreneur Tadatudi TV. Kewirausahaan atau entrepreneurship menjadi aspek penting bagi Pondok Pesantren Rodatul Islam Jember. Sebab selain sebagai penunjang kemandirian pesantren, wirausaha juga menjadi media belajar bagi para santrinya. Pondok Pesantren Rodatul Islam terletak di Jalan PB Sudirman, nomor 50, Desa Gunung Sari, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember. Pondok pesantren ini dirintis sejak tahun 1970-an, kemudian baru resmi didirikan pada tahun 1992 oleh Yayasan Akbar Sejahtera. Pengasuh Pondok Pesantren Rodatul Islam Kiai Haji Siratul Mustaqim menerangkan, hingga saat ini terdapat beberapa lembaga di bawah Yayasan Akbar Sejahtera. Di antaranya ialah Pondok Pesantren Rodatul Islam, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia atau LKSU, Koperasi Pesantren, Madrasah Diniyah, SMP, dan SMK Akbar dengan jurusan Teknik Komputer Informatika dan Tata Busana. Di sini semuanya di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Sosial Akbar Sejahtera. Berdiri tahun 90, di akte notaris tahun 92. Lalu perkembangannya di sebelumnya itu juga ada pesantren di sini. Mulai tahun 77. Kemudian kita notariskan tahun 92. Berdirilah Yayasan Pendidikan dan Sosial. Kegiatannya antara lain satu, pondok pesantren. Pondok pesantren meliputi santrinya itu anak-anak yatim, yatim piatu, duafa, dan terlantar. Kemudian sosialnya punya, kalau dulu istilahnya panti asuhan, sekarang LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Kemudian sekarang tambah satu kegiatannya punya LKSLU, Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, lansia. Berdirinya kalau LKSLU itu tahun 2010 bersamaan dengan SMK ini. Lalu LKSA-nya berdirinya panti asuhan bersamaan dengan pondok pesantren. Itu pertama awalnya itu banyaknya anak sekolah di sini putus sekolah. Artinya sampai SMP tahun-tahun itu enggak melanjutkan. Tamat SD sudah langsung tidak lanjutkan, bekerja, ikut orang tuanya merantau. Akhirnya kita sepakat dengan teman-teman ini mendirikan yayasan. Kemudian dilengkapi pondok pesantren, panti asuhan, terus sekolahan formal, SMP juga SMK. SMK jurusannya tata busana dan komputer. Itu. Pada waktu itu berdiri gedungnya itu ya kita sesama teman ini cari uang yang penting halal,
untuk mendirikan sekolahan. Lalu kami sediakan dari saya sendiri wakaf 3 hektar. 3 hektar untuk yang saat ini nanti bisa dilihat itu sudah hampir bangunannya penuh. Ada sekolahan Madrasah Diniyah Takmiliyah, ada SMK. Melalui berbagai macam lembaga tersebut, manfaat keberadaan Yayasan Akbar Sejahtera sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Tak hanya memberikan manfaat dalam pembangunan sumber daya manusia karena menyediakan lembaga pendidikan, tetapi juga memberikan bantuan material lebih dari itu. Seluruh santri di Pondok Pesantren Rodotul Islam juga tidak dipungut biaya pendidikan. Seluruh kebutuhan para santri dipenuhi oleh Pompes. Kepada Tadatulia TV, Kiai Mustaqim mengatakan bahwa pihak pondok berharap akan lebih banyak lagi santri yang datang untuk menimba ilmu di pondok yang diasuhnya. Polanya seperti sekarang di pondok ya. Di pondok itu kan banyak yang yatim piatu dan terlantar, juga tidak menentukan kemungkinan anaknya orang kaya tapi oleh bapaknya terlantar karena bapaknya sibuk usaha. Polanya itu anak-anak itu berangkat ke sini diterima dan tanda tangan, tentang biaya itu tidak ada. Maka jangan sampai mengada-ngada nyekolahnya anak kuning-kolon TOP. Makan 3 kali sehari, sandang, pangan, kesehatan, biaya sekolah, plus seragam-seragam semua ditanggung yayasan. Kemudian termasuk malam hari bersedia mengikuti pelajaran pondok Islam, jadi bukan agama yang lain. Nah, terus kemudian sekolahnya di sekolahan sendiri juga ada program namanya langsung ditangani sekolah bebas uang gedung. Bebas uang apa lagi Bu? Seragam dapat berapa setel? 4 setel. Itu yang nangani sekolah. Terus kemudian juga tidak ada iuran, mampu. Karena sistematikanya itu keuangan itu pakai sentral. Bendahara yang pegang bisa mengeluarkan kalau hasil musyawarah dan perintah dari kepala sekolah. Sama dengan hari yang betul-betul digratiskan sampai berapa? Kalau anak pondok semua gratis. Semua ya. Nanti yang bermukim itu 100. Iya, pokok mukim di sini gratis semuanya. Iya. Bahkan anak yang tidak mukim tapi kalau bawa surat keterangan dari desa, ya gratis. Ponpes Rodotul Islam merupakan ponpes kemandirian yang berbasis wirausaha. Berbagai macam usaha yang melibatkan para santri, alumni, dan masyarakat telah dijalankan sejak lama di pesantren ini. Produk unggulan yang juga menjadi ikon di Ponpes Rodotul Islam Jember adalah produk mie basah dengan brand Mie Akbar. Mie Akbar sendiri merupakan mie basah yang berbahan utama tepung terigu dan bahan pendukung seperti air, telur, dan bahan tambahan lainnya. Pada awal dirintis, pembuatan mie Akbar dilakukan secara sederhana menggunakan alat pencetak mie yang dibeli dengan harga 10 juta rupiah. Dalam perjalanannya kemudian, Ponpes Rodotul Islam tergabung dalam program One Pesantren One Product atau OPOP
yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Timur. Melalui program tersebut, Ponpes Radatul Islam mendapatkan hibah alat cetak mie dengan kapasitas produksi yang lebih besar. Produksi mie akbar seluruhnya dilakukan di Ponpes Radatul Islam. Para santri dilibatkan secara langsung dalam proses produksi dari hulu hingga hilir. Khusus untuk santri putri dilibatkan dalam proses pengemasan, sedangkan santri putra dilibatkan untuk distribusi atau pemasaran mie akbar. Teknisnya, usai sholat subuh, para santri diberi waktu untuk memasarkan mie akbar yang telah dikemas. Saat itu juga para santri yang bertugas menjual akan diberi uang oleh Ponpes. Jumlah uang bervariasi, tergantung jumlah mie yang berhasil dijual oleh santri. Nah, anak-anak itu sekolahnya itu sekarang yang dinamakan pesantren entrepreneur di dunia usaha lengkap. Saat ini kita mengikuti perkembangan pesantrennya, itu ada usaha camilan. Dulu tuh camilannya itu masih berdirinya Alfa yang mukanya Bandung Permai. Dulu kan ada Alfa itu, yang nyukupi dari sini camilan dari ketela. Yang penting semua camilan itu, semua jenis kue-kue itu ada di dinas Dinkes RI, ada izinnya semua. Dan apa itu higienis, artinya ada dilabkan, tidak syukur-syukur membuat. Nah, termasuk sekarang ini atas permintaan gubernur, masing-masing pondok harus mengikuti punya koperasi pondok pesantren. Nah, kalau sudah punya koperasi pondok pesantren, bisa mengikuti usaha yang namanya OPO, One Product One Pesantren. Artinya satu pondok itu supaya punya produksi andalan. Tidak usah banyak-banyak, satu tapi unggulan gitu. Nah, kebetulan pengurus komponen koperasi pondok pesantren namanya Foker, forum kerja, mulai dari tingkat itu tuntas, tingkat provinsi ada, tingkat kabupaten ada. Lah, untuk Kabupaten Jember ketuanya komponen koperasi pondok pesantren itu saya. Dari teman-teman dari pondok lain, termasuk anggotanya ya Mas Uji Pater, termasuk banyak. Lalu di sini memilih produksi yang sejak awal digeluti. Dulu punya alat kecil itu harganya 10 juta, sudah cukup. Tapi dituntut dengan perkembangan zaman, kita usul dengan gubernur, itu kita dikabulkan alat yang agak besar. Kalau beli nilainya ya sekitar 106 juta. Dari pihak peralatan dari Jakarta, itu alatnya dari Jakarta, dikirim melalui online. Nah, kita mengajukan online, dikirim melalui paket. Karena besar, kirimnya pakai tronton. Karena ada 10 alat. Kalau satu alat cukup 1 kilo. Nah, itu kita sebelum alat kita bawa pulang diajari caranya produksi yang benar, caranya mengolah yang benar. Selanjutnya kita berlangganan tepung dengan Bogasari, tepung dengan PT Serdadu. Lah, semuanya karena kita sudah berlangganan, menawarkan produk yang lain akan diajari, dikasih pelajaran. Lalu anak-anak sudah diajari cara memasak mie yang benar, mie ayam bagaimana masaknya, mulai dari harga kelas 6.000 sampai 13.000. Itu diajarkan lagi cara memasak mie yang tahan lama, mie basahnya tanpa pengawet, itu tidak mengandung kolesterol.
Mie basah yang diproduksi Ponpes Rodotul Islam sejak 2008 ini telah terdistribusi ke berbagai pasar tradisional di sekitar Kecamatan Umbul Sari. Selain didistribusikan ke pasar-pasar, mie akbar juga dibantu para pedagang keliling tradisional atau yang biasa disebut melijo dengan sistem mitra. Setiap harinya Ponpes Rodotul Islam menghabiskan 300 hingga 500 kg tepung untuk bahan utama mie basah. Untuk setiap pak mie akbar dijual hanya dengan harga Rp3.000. Produk unggulannya sekarang ini mie. Nah, jangkauan penjualan. Jangkaunya penjualannya itu ke pasar-pasar, ke toko-toko, sampai penjual-penjual malam, ke utara Tanggul, ke selatan Puger, ke timur Balung, ke barat sampai Lumajang. Ini sistemnya menunggu permintaan atau sudah mulai? Sudah, sekarang punya langganan. Langganan terutama yang cepat itu melalui pedagang melijo. Satu pasar itu rata-rata melijonya ada 50. Kalau orang 50 itu ambil 2 kiloan kan sudah 1 kintal. Satu pasar. Belum pasar yang Semboro, belum yang pasar Tanggul. Di Kencong saja pasarnya 3. Wonorejo, Kencong Timur, Kencong Barat. Itu. Dalam sehari bisa keluar berapa kintal? Satu hari itu ya maksimal 500 kilo ya. Yang menjajakan, yang ngirim-ngirim anak-anak setelah sholat subuh, karena bakso subuh itu ada waktu setelah jam 7 sekolah SMK. Kiai Mustaqim memastikan mie buatan santrinya termasuk mie bermutu tinggi, sebab pembuatan mie akbar didampingi oleh penjamin mutu mie basah dari distributor tepung yang bekerja sama dengan Pondok Pesantren Rodotul Islam. Bagi yang penasaran dengan nikmatnya mie akbar, Pondok Pesantren Rodotul Islam juga membuka outlet yang lokasinya berdekatan dengan Ponpes. Di outlet itu, pengunjung bisa langsung menikmati olahan dari mie akbar dalam sajian mie ayam. Produknya jangan sampai berubah. Itu produk jaga mutu. Maka kita rajin tatap muka dan selalu konsultasi dengan itu bagian marketingnya Tata Boga dari PT Bogasari dan Terjadu, karena di situ ada namanya yang ahli untuk menjaga mutu. Jadi kalau sekarang produk itu biasanya 2 kintal, kok sekarang produknya itu hanya 1 kintal, itu ikut mencari. Spot bokernya itu datang, jadi ada PPL-nya. Mie itu ada punya outletnya, sama dengan mie apong itu punya outletnya juga. Itu di Gebang itu. Nah, kita tidak meniru mie apong, tapi kita mengikuti one product one pesantren. Itu belajarnya kita di Malang. Tak berhenti pada produksi mie, jiwa kewirausahaan para santri juga ditumbuhkan melalui usaha yang lain. Pada setiap unit usaha tersebut, para santri digembleng jiwa wirausahanya, mulai dari bagaimana memproduksi, manajemen, dan juga pemasaran produk. Usaha-usaha yang telah dijalankan tersebut diantaranya berupa konveksi, kerajinan tangan,
dan makanan ringan. Unit usaha konveksi menjadi usaha unggulan kedua karena sejalan dengan jurusan yang ada di SMK Akbar, yakni jurusan Tata Busana. Pada unit usaha konveksi, para santri dan siswa mengerjakan langsung proses produksi seperti proses jahit dan sablon. Pada tahun 2014, kami SMK Akbar mendapat bantuan dari Bapak Gubernur, yaitu berupa SMK Mini sejumlah anggaran 250 juta, dan kami anggarkan untuk membeli sejenis kegiatan. Di situ kegiatan jahitan, jahit menjahit, dan juga keterampilan-keterampilan yang lainnya yang berbentuk membuat tas, membuat baju, membuat kaos, membuat jaket, dasi, dan lain sebagainya, yang di situ intinya untuk bisa mendapatkan kegiatan anak-anak dan mendapatkan uang. Maka dari itu kegiatan itu diteruskan, kami meneruskan dengan membuka kegiatan yaitu Tata Busana pada tahun 2016. Untuk menyikapi hal tersebut, nanti alat-alat itu bisa meneruskan Tata Busana tahun 2016 dan disambut baik dengan masyarakat dengan adanya kegiatan anak-anak yang tiap hari, tiap sore, dan menambahkan jam-jam kerja untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Dan juga bisa melaksanakan sejauh itu 6 kegiatan, yaitu pameran yang pada tahun 2015 di Grand City, 2016 di Grand City Surabaya, 2016 di Pacitan, 2018 di Grand City lagi, 2018 di Palangkaraya, Kalteng, 2019 2 kali di UNED Jember dan di Jubung Jember. Maka dari itu sambutan-sambutan yang baik itu kami sangat luar biasa, sehingga anak-anak bisa mempraktekkan kegiatan setiap hari. Dalam waktu dekat, Yayasan Akbar Sejahtera juga akan dibuka kuliah D3 dengan jurusan komputer. Bagi Ponpes Nahdlatul Islam, mendidik generasi muda adalah kewajiban bagi mereka yang diberikan kelebihan, baik kelebihan ilmu, harta, maupun waktu luang untuk itu. Melalui yayasan yang dipimpinnya ini, Kiai Mustaqim ingin menciptakan generasi yang unggul, bukan hanya urusan agama, tetapi juga unggul dalam ekonomi dan mampu bermanfaat saat kembali ke masyarakat. Terus nanti ini juga akan ada kuliah D3 di sini. Bukan duduk datang diam, bukan. Jadi itu D3 jurusannya nanti Bu komputer, informatika, sama nanti akan ditambah ekonomi bisnis. Terus dengan produk unggulan ini, apa saja prestasi yang pernah diraih dengan pengelolaan pondok pesantren dengan sedemikian rupa sistem itu? Dengan yang diraih ini kita bisa
arahnya nanti punya modal untuk Jerman itu, ada Jerman gitu. Terus kemudian anak-anak itu bisa bermasyarakat. Setelah bermasyarakat, anak-anak itu ada produk yang lain juga bisa ngendong-ngendit ditawarkan. Rata-rata di masyarakat itu kalau yang bikin anak-anak santri sama anak sekolah itu juga antusias. Aku tak cukup igewek santri. Nah, ada yang lain kadang-kadang begitu. Akhirnya kita jaga prestasi.